Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wassalam nama ba'd. Yang saya hormati Bu Nur Komariah Imzastani MA selaku pengampu mata kuliah antropologi, yang mana mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah dan ilmu yang beliau ajarkan mudah-mudahan bermanfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Langsung saja di sini saya mendokumentasikan ini bertujuan untuk melengkapkan tugas penelitian, di mana penelitian saya itu berjudul Dinamika Perkembangan Ilmu Nahwu di Pondok Pesantren Al-Mansuriah dan Bahrul Falah. Dan alhamdulillah di sesi wawancara ini saya sudah kedatangan dua narasumber. Di sini ada Ustadz pengampu ilmu nahwu di Pondok Pesantren ini, dan juga sudah ada santri di Pondok Pesantren ini, yang mana mudah-mudahan beliau nanti kita wawancarai. Oke, monggo. Mungkin pertama bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ustadz. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Diki Imam Satrio, biasa dipanggil Diki aja. Ya, asalnya dari Pemalang asli, tepatnya di Desa Kongsoran Pemalang. Itu singkat perkenalan saya. Bisa dilanjut. Ya, monggo Kang Santri, monggo diperkenalkan. Untuk nama saya Rizky Saputro dari Taman Timur, Jakarta, Taman Pemalang. Itu saja. Ya, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke pertanyaan pertama mengenai pembelajaran ilmu nahwu di Pondok Pesantren Al-Mansuriah maupun Bahrul Falah. Apakah pelajaran ilmu nahwu di Pondok Pesantren ini tuh mungkin sudah berjalan efektif menurut Anda? Mungkin dari sudut pandang asati terlebih dahulu, monggo Ustaz menjawab. Menurut sudut pandang saya sebagai pengampu pelajaran nahwu di pondok ini, ya menurut saya sendiri sudah efektif. Ya, dari kalangan remaja sampai dewasa sudah ada masing-masing fan ilmu nahwu tersebut. Ya, cukup dari saya itu sudah efektif lah, seperti itu. Ya, mungkin tadi jawaban dari asatid mengenai pembelajaran ilmu nahwu memang sudah efektif. Tadi memang sudah tertata ya, mungkin dari pelajaran ilmu nahwu dasar sampai ilmu nahwu tingkat tinggi, mungkin seperti itu maksudnya Ustaz. Ya, mungkin dari sudut pandang santri sendiri seperti apa? Memang jikalau santri sendiri itu kan yang diajar nahwu ya, yang diajar nahwu. Apakah menurut Anda pembelajaran atau cara mengajar asatid di sini itu sudah efektif dalam cara mengajar ilmu nahwu? Bisa dijelaskan? Insya Allah efektif. Dari dasar kitab Surmiyah, Imriti, Alfnya sudah ada di sini. Bila kelas 7 sudah Johar Makmun. Oh iya, mungkin tadi memang sudah efektif, sudah tertata juga sama seperti jawaban Ustadz. Sudah tertata dari anak baru, mungkin anak lama sudah ada kelasnya sendiri ya, kitab nahwunya. Mungkin tadi juga yang sudah mondok 7 tahun ya, itu kelas 7 berarti 7 tahun. Ya, tadi sudah belajar ilmu balaghah mungkin Johar Makmun. Untuk pertanyaan kedua, apakah bukti? Ya, tadi kan menurut panjenengan kan pelajaran ilmu nahwu di pondok ini kan sudah efektif. Mungkin adakah buktinya, bukti yang relevan untuk memperkuat pendapat panjenengan? Monggo. Ya, buktinya, bukti dari pelajaran ilmu nahwu itu sudah efektif atau belum, itu dari pandangannya saya itu, ya buktinya itu dengan adanya sistem pembelajaran ilmu nahwu itu sudah tertata rapi. Mungkin dari SMP sampai SMA mungkin sudah tertata. Mungkin ada kelasnya masing-masing, dari pelajaran dari nahwu dasar sampai nahwu kelas tinggi itu sudah tertata lah. Itu buktinya. Ya, cukup jelas ya tadi bukti untuk pembelajaran ilmu nahwu sudah efektif, itu sudah tertatanya. Pembelajaran ilmu nahwu sudah ada kitab-kitabnya sendiri. Dari kitab dasar, Jurumiyah, kitab menengah, Imriti, dan kitab atas Alfiyah. Mungkin seperti itu ya Ustaz. Ya, mungkin dari sudut pandang Kang Rizky sendiri sebagai santri di sini, apa bukti yang menguatkan sebagai Anda mengucapkan ilmu nahwu di sini situ udah efektif pengajarannya? Mungkin buktinya apa? Mau bisa dijelaskan? Untuk saya ngikutin Ustadz Muhammad. Oh iya, berarti jawaban dari Kang Santri ini juga sama. Bukti dari keefektifan ilmu nahwu di pondok ini sudah tertatanya tatanan ilmu nahwu, ada fan-fannya sendiri setiap kelas.
Mungkin seperti itu. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga, ini mungkin untuk asatid. Kira-kiranya ya, apakah metode yang Anda ajarkan pada para santri dalam Anda mengajarkan ilmu nahwu? Ya, metode yang saya ajarkan khususnya dalam bidang ilmu nahwu itu masing-masing. Mungkin ada dua, yang mungkin di sini kan ada dua gedung. Yang pertama itu yang bernama Al-Mansuriyah, yang kedua itu yang bernama Bahrul Falah. Mungkin yang di Al-Mansuriyah sendiri itu memakainya sistem namanya apa itu? Sorokan atau bandungan? Bandongan, ya Bandongan. Bandongan ya itu. Ya, yang mana estetiknya itu yang menjelaskan, santrinya tinggal mendengarkan, tinggal mencatat apa yang penting, apa yang bisa memberikan manfaat bagi dirinya dan orang banyak. Itu yang di manusia sendiri. Yang di Bahrul Falah sendiri itu ada sistem surogan, yang mana dari santrinya, bukan dari ustadznya, yang menerangkan atau yang menjelaskan kepada santri-santri lainnya. Itu yang di ada sistem yang digunakan ilmu nahwu di pondok pesantren di sini. Ya, mungkin untuk Anda sendiri itu lebih maksudnya memakai sorokan atau bandongan atau memang kondisional, Ustaz? Ya, kondisional, masing tergantung itu pembelajarannya di mana, di gedung mana, itu kondisional. Oh iya, berarti ketika dengan ngajar di Al-Mansuriyah sampai pakai metode bandongan, ketika sampai mengajar di Bahrul Falah yang notabene salaf ya, jenengan memakai metode sorogan. Ya, mungkin cukup jelas tadi ya pertanyaan tentang metode mengajar Ustadz di sini, mengajar ilmu nahwu itu kondisional ya, tergantung di pondok mana, modern atau salaf. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, kiranya ya, lebih efektif mana sih cara metode pengajaran sorogan atau bandongan? Mau bisa dijelaskan dari sudut pandang asli terlebih dahulu. Ya, menurut sudut pandang saya sendiri itu lebih efektif dengan cara sorogan, karena yang mana santri itu bisa berpikir, bisa berkembang lebih baik lagi, yang mana pikiran itu terus diasah, yang mana bisa membuat santri itu semakin baik ke depannya. Itu yang mungkin menurut saya itu lebih efektif. Cukup Ustaz. Ya tadi mungkin pendapat dari asatidnya itu lebih efektif sorokan karena di situ santri dituntut untuk lebih mandiri lagi ya, untuk lebih berkembang, untuk mengasah keahliannya mungkin ya dalam membaca kitab, dalam memaknai kitab atau dalam menerangkan pelajaran. Ya mungkin dari sudut pandang yang santri sendiri kiranya lebih efektif pelajaran yang mana, sorokan atau bandongan? Sama saja, dari saya sorokan. Tapi dari sorokan kiranya guru mewaspadai atau mengiringi santrinya. Mungkin seperti itu cukup. Ya mungkin tadi dari pendapat Kang Sandi sendiri sama seperti asatidnya, beliau memang lebih cenderung ke metode sorokan karena memang metode sorokan ini tadi kembali lagi untuk mengasah keahlian santri itu sendiri dalam baca kitab dan menerangkan pelajaran-pelajaran dan lain sebagainya. Dengan catatan tadi asatid juga mendampingi ya. Mungkin nanti ketika ada yang salah dalam penerangan atau salah dalam membaca kitab mungkin seperti itu ya. Ya. Dengan catatan tadi asatid juga mendampingi ketika metode sorokan. Ya kemudian pertanyaan selanjutnya, kiranya ini untuk asatid terlebih dahulu, adakah halangan ketika Anda mengajar ilmu nahwu di pondok pesantren ini? Ya, mungkin bisa dipaparkan. Ya. Halangan saya sebagai pengampu atau sebagai pengajar di pondok pesantren ini adalah ya mungkin banyak. Contohnya itu seperti santri malas berangkat, santri ya kurang dalam menyiapkan pelajaran untuk keesokan harinya, yaitu salah satu atau di antara halangan-halangan atau yang menyebabkan yang namanya ilmu nahwu atau pelajaran yang lain itu kurang efektif. Itu halangannya.
Ya, mungkin berarti halangannya lebih cenderung kepada santrinya sendiri ya. Ketika itu santrinya malas mempelajari ilmu nahwu, itu halangan Anda tersendiri dalam mengajar ilmu nahwu seperti itu. Ya, kemudian dalam sudut pandang santri Kang Santri sendiri itu, apakah ada halangan ketika Anda mempelajari ilmu nahwu? Monggo bisa dipaparkan. Untuk mempelajari ilmu nahwu itu rata-rata gampang, rata-rata sulit. Oh ya, tengah-tengah ya. Tengah-tengah. Kan kiranya kan bahasa Arab dari bahasa orang lain, orang asing itu rada sulit. Itu saja. Oh ya, memang tadi dari Kang Santri itu halangannya memang ilmu nahwu ini agak sedikit sulit ya. Ya memang karena ilmu nahwu itu sendiri mempelajari tentang fan-fan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, yang mana notabene bahasa Arab itu bukan bahasa kita ya. Ya mungkin seperti itu tadi, kehalangan tersendiri baik dari asatidnya maupun dari santrinya. Ya, kemudian terkait halangan tersebut, kiranya bagaimana cara Anda mengatasinya? Tadi ketika saya ambil contoh, tadi kan halangan Anda ketika mengajar santrinya malas, santrinya tidak mendengarkan. Mungkin bagaimana masalah tersebut itu bisa Anda atasi? Kiranya dengan seperti apa? Mau bisa dipaparkan? Ya mungkin untuk mengatasi hal tersebut itu kiranya dari para asati, dari kami itu memberikan pengajaran atau pelajaran bagi santri-santri yang mungkin malas dalam berangkat ke madrasah ataupun apa, nanti supaya santri tersebut itu ya bisa berubah lebih baik lagi. Itu mungkin yang bisa membuat santri itu bisa berubah lah, yakni dikasih yang namanya pengajaran atau pelajaran ketika santri itu bermalas-malasan. Ya mungkin cukup. Ya, kiranya tadi untuk mengatasi hal seperti itu, kiranya santri itu diberi pelajaran atau pengajaran ini maksudnya cenderung seperti apa nih? Atau cenderung seperti hukuman atau sekedar hanya omongan atau bagaimana ini? Ya sebenarnya itu ini adalah sanksi dari santri-santri tersebut, yang mana bisa membuat santri tersebut itu ya berubah sedikit demi sedikit. Kiranya ketika santri itu tidak terlalu tidak terlalu bahasa pemalanya itu belar, itu ya kita kasih omongan atau kasih tahu lah. Ketika sudah berkali-kali, maka ya dengan terpaksa kami kasih pembelajaran yang lebih berat lagi. Itu seperti itu. Ya mungkin tadi itu jawaban dari saya, cara mengatasi santri-santri yang mungkin malas dengan diberi teguran. Ketika tidak mempan mungkin nanti ada hukuman tersendiri ya Ustaz ya, untuk memberi efek semangat, efek jera mungkin tadi bagi santri yang malas itu, karena memang sebenarnya rugi ya ketika santri di pondok pesantren itu malas. Ya mungkin bagaimana pandangan dari Kang Santri sendiri mengenai tadi kan Anda berpendapat bahwa halangan itu yang membuat ilmu nahwu itu jadi sulit itu karena memang ilmu nahwu itu bahasa Arab ya, bukan bahasa kita. Kemudian cara mengatasinya seperti sendiri itu seperti apa? Apakah Anda sudah menemukan solusi yang tepat atau belum, atau bagaimana, bisa dipaparkan? Solusinya itu gimana ya? Itu kita sering belajar, sering melihat tulisan-tulisan Arab, sering melihat Al-Quran, gitu aja. Oh ya, ini tadi memang solusi dari Kang Santri ini memang cukup baik ya, tadi sering-sering belajar. Memang tanpa belajar kita tidak tahu apa-apa. Mungkin seperti itu ya. Ya, lalu lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Menurut pandangan Ustadz sendiri, apakah ilmu nahwu itu penting di pondok pesantren? Ya, menurut pandangan saya sendiri sebagai pengaku, ilmu nahwu ya sangat penting, apalagi untuk kehidupan para santri, para manusia di muka bumi ini, yang mungkin tidak terlepas dari namanya kitab Allah atau disebut Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut itu ya mungkin kita berbahasa Indonesia atau bahasa kita, bahasa asing atau bahasa Arab, yang mungkin kita untuk mempelajari lebih dalam, kita asal-asalan dalam mempelajarinya, mungkin itu
kita bisa dipandu dengan yang namanya ilmu nahwu, yang mana bisa untuk ya mempelajari Al-Quran lebih dalam lagi, bagaimana isinya, bagaimana itu asbab nuzulnya, itu kan bisa dipandu dengan ilmu nahwu ya, itu seperti itu. Menjadi seperti itu pentingnya ilmu nahwu, karena memang mengingat ilmu nahwu itu mempelajari kalam Arab ya, dan kalam Arab itu juga bahasa Al-Quran ya, makanya ilmu nahwu itu bisa disebut ilmu yang sangat penting ya. Mungkin dari sudut pandang Kang Santri sendiri, bagaimana, apakah ilmu nahwu itu penting di pondok pesantren? Bisa dipaparkan. Ilmu nahwu itu penting, tapi semua ilmu itu penting, itu saja. Oh iya, mungkin di dalam kalimat yang singkat terdapat makna yang sangat dalam itu ya, tadi ilmu nahwu itu penting tapi seluruh ilmu itu juga penting ya. Mungkin bagi Anda yang sudah memahami mungkin bisa terkena ya dari kalimat Kang Fandi tersebut ya. Mungkin pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana sih supaya ilmu nahwu itu bisa dilestarikan di semua pondok pesantren ya? Kemungkinan kan ada beberapa pondok pesantren yang sudah memang stop akan ilmu nahwu, itu bagaimana sih cara Anda bisa melestarikan? Apa melewat sosial media atau bagaimana? Mungkin pendapat Anda sendiri itu bagaimana? Untuk melestarikan ilmu nahwu sendiri itu ya masing-masing dan banyak cara ya, bisa lewat pondok pesantren, bisa lewat sosial media, dan banyak lagi ya. Tinggal kita bisa atau enggak, atau kita rasanya itu kita mampu atau kita bertekad atau enggak dalam mempelajari ilmu nahwu tersebut. Bagaimana bisa mempunyai niat untuk mengembangkan yang namanya ilmu nahwu itu dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Kapan lagi kita bisa mempelajari ilmu nahwu? Kita bisa mempelajari kalamnya Allah yang berupa bahasa Arab. Itu seperti itu. Oh iya, jadi itu mungkin dari pandangan aslinya sendiri, untuk mengembangkan ilmu nahwu memang pertama harus kita suka dulu terhadap ilmunya, lalu bisa disebarkan lewat sosial media biar orang-orang itu pada tertarik dengan ilmu nahwu. Mungkin ketika sudut pandang Kang Handi sendiri, bagaimana sih untuk melestarikan ilmu nahwu di kalangan pondok pesantren itu bagaimana? Untuk dari pandangan saya itu dari kita sendiri ya, mau niat atau gimana itu mempelajari ilmu nahwu itu dari kita sendiri, itu saja. Oh ya, mungkin saya juga sedikit mau menambahi masukan untuk bagaimana sih melestarikan ilmu nahwu di pondok pesantren agar ilmu nahwu ini itu berkembang pesat. Memang ilmu nahwu itu sudah berkembang, tapi kan ada beberapa pondok pesantren yang notabene tidak mengajarkan ilmu nahwu. Ya mungkin dengan cara seperti itu kita mengambil sebuah solusi, mengadakan forum-forum lomba baca kitab atau lomba memaknai kitab atau lomba menerangkan sebuah kitab, itu kan juga diperlukan ilmu nahwu. Dengan adanya lomba tersebut, para santri juga bersemangat mempelajari ilmu nahwu agar mereka juga bisa memenangkan pertandingan dalam lomba tersebut ya. Kita sering adakan yang namanya acara-acara besar dengan kita beri judul debat ilmu nahwu ya. Itu kan sesuatu yang seru ya, yang kemudian memunculkan jiwa-jiwa pemuda seperti kita itu, apa sih ilmu nahwu, penasaran ya. Mungkin seperti itu, sering mengadakan event-event besar tentang ilmu nahwu untuk mengembangkan daya tarik orang awam sendiri tentang apa sih ilmu nahwu, biar mereka tambah penasaran. Seperti itu mungkin dari saya dan dari Asatid, dan juga dari Kang Santri, seperti itu cara mengembangkan, melestarikan ilmu nahwu di kalangan pondok pesantren. Mungkin pertanyaan yang terakhir, motivasi agar orang, khususnya para santri itu bisa mencintai ilmu nahwu. Kira-kira motivasinya seperti apa? Ya, untuk motivasi supaya suka dengan ilmu nahwu itu ya, pertama kita berniat dulu dan mempunyai keinginan untuk mempelajarinya. Kalau dari dalam diri kita sendiri belum mempunyai niat atau keinginan, ya tidak akan berkembang, tidak akan bisa mempelajari ilmu tersebut. Makanya cara pertama itu untuk bisa menyukai ilmu nahwu itu ya dari kita sendiri. Itu kalau sudah bisa menyukai ilmu nahwu, maka bisa dikembangkan
lewat pelajaran-pelajarannya atau bidang-bidang yang lain, mungkin seperti itu. Ya mungkin tadi itu motivasi yang juga sangat baik dari asatid untuk kita, bagaimana sih cara kita untuk menyukai ilmu nahwu itu. Pertama itu dimulai dari diri kita sendiri ya. Mungkin nanti ketika diri kita sendiri sudah menyukai ilmu nahwu, kita bisa kembangkan ilmu nahwu ke berbagai santri atau orang ya khususnya. Ya. Kemudian motivasi dari Kang santri sendiri itu seperti apa sih agar orang-orang itu khususnya para santri bisa menyukai ilmu nahwu? Untuk motivasi dari saya sama ini seperti asatid, seperti ustadz, berawal dari niat. Kedua, berawal dari suka ilmunya. Pertama suka ilmunya, itu saja. Oh ya, mungkin tadi dari sang santri sendiri juga untuk kita menyukai ilmu nahwu, pertama kita juga harus adanya niat untuk belajar ilmu nahwu itu sendiri, karena memang yang hadis itu juga sudah ada ya, inamal a'malu binniyat ya. Kemungkinan juga nanti untuk yang selanjutnya kita selain niat kita juga harus cinta ya terhadap ilmu nahwu itu sendiri, sehingga kita untuk menangkap pelajaran nahwu itu juga semakin mudah. Mungkin seperti itu ya. Oke ya, kemungkinan seperti itu ya, cukup sesi presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih telah diizinkan untuk mewawancarai di pondok pesantren ini. Mudah-mudahan pondok pesantren ini semakin berkembang, khususnya ilmu nahwunya juga semakin bagus lagi, semakin masuk lagi di kalangan para santri. Oke, terima kasih. Cukup dari saya. Kemungkinan bila ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Off dulu kameranya.